Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat subuh di Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas 8 pintu rezeki di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah sudah menjanjikan jaminan rezeki kepada hambanya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 4, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dimudahkan rezekinya. Allah jamin rezekinya. Allah cukupkan rezekinya. Sebagai jaminan Allah bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan rezekinya. Yang kedua adalah pintu usaha. Allah memberikan rezeki kepada hambanya melalui usaha atau ikhtiar. Sebagaimana Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum atau diri kita masing-masing ini apabila kita atau suatu kaum itu yang merubahnya sendiri. Dalam hal rezeki ini, kalau kita ingin punya rezeki, punya uang atau punya gaji, tentunya kita harus bekerja. Ya, tentunya bekerja itu harus punya keahlian masing-masing, bisa ditempuh melalui belajar, baik melalui formal maupun non formal. Tidak sedikit orang yang sukses, orang yang kaya, karena tidak melalui pendidikan di jalur formal. Nah, oleh karena itu Allah memberikan rezeki ini melalui ikhtiar, baik melalui sekolah yang formal, pendidikan yang formal maupun non formal. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini melalui usaha-usaha yang harus disertai keahlian, baik di bidang pertanian, perdagangan, dan keahlian yang lain. Apalagi di sekarang ini, di zaman serba teknologi, kita harus juga menguasai keterampilan di bidang teknologi sebagai sarana untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sendiri bisa menyesuaikan keadaan zaman. Inilah yang harus kita pahami semuanya, bahwasanya rezeki itu harus kita jemput, harus kita melakukan keterampilan, harus bekerja, tidak boleh malas-malas, karena kita harus semangat senantiasa di dalam menjemput rezeki Allah ini. Yang ketiga adalah pintu rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran melalui berkeluarga. Barangkali kita sekolah tidak tinggi, tidak punya kemampuan keterampilan, tapi Allah memberikan jalan pintu rezeki melalui berkeluarga ini. Kadang-kadang barokah doanya para alim, para kiai, karena taatnya kepada kiai, taatnya kepada kedua orang tua,
Kemudian ada orang yang melamar, ketepatan mertuanya yang kaya raya, dia nggak butuh menantu yang kaya, tetapi butuh orang yang pintar mengaji, butuh orang yang soleh dan solihah. Begitu banyak jalan keluar. Di antara yang ketiga ini adalah berkeluarga. Kadang kita laki-laki yang anaknya orang biasa tapi kesolehannya diambil menantu orang yang kaya raya. Itulah melalui jalan keluar rezeki itu, melalui pintu berkeluarga. Atau sebaliknya, kita punya anak perempuan, barangkali ya sekolahnya tidak tinggi, tidak anaknya orang kaya, tapi mungkin kesolehannya. Kadang-kadang kita itu dikawin sama orang yang sudah cukup, sudah orang yang kaya raya. Itulah Allah memberikan rezeki melalui jalan berkeluarga. Yang keempat adalah melalui anak. Anak itu juga sebagai pintu rezeki menurut Al-Quran. Mari kita lihat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang juga mungkin barangkali kita mengalami sendiri. Ketika saat istri kita mengandung, kadang kita gelisah. Bagaimana nanti kalau istri saya itu melahirkan, saya belum ada uang. Loh, kadang-kadang ujuk-ujuk tidak disangka-sangka. Ketika pas istri akan melahirkan, itu rezeki ada saja. Dan ini sudah dibuktikan dari pengalaman orang-orang yang istrinya akan melahirkan. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu membawa rezeki masing-masing. Jangan khawatir kalau kita punya anak banyak kemudian kita tidak sanggup untuk menafkahi. Karena baru-baru ini terjadi, ada seorang tua yang membuang anaknya. Ini auzubillah min dzalik ini. Nah, oleh karena itu memang ada sebuah anjuran ya, atau tuntunan, meskipun anak punya membawa rezeki, tetapi kita sebagai orang tua harus membekali keterampilan ilmu agama, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, ini selain anak itu membawa rezeki, namun kita juga jangan punya prinsip kita nggak mau bekerja, kita nggak mau menuntut ilmu. Nah, ini yang kurang tepat. Tetap walaupun anak membawa rezeki, tetapi kita harus semangat menjemput rezeki itu melalui janji Allah, rezeki yang ada pada anak kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, nomor 5, sebagai pintu rezeki yang di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan melalui istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, di situ dijelaskan, barang siapa yang beristighfar kepada Allah kemudian bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan secara terus-menerus. Inilah pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita hirup, yang kita keluarkan, kemudian setiap langkah kaki kita, setiap gerak-gerik badan kita, senantiasa kita imbangi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah bersyukur. Sebagaimana kita sering mendengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi kenikmatan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberi siksa yang sangat pedih apabila kita mengingkari dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini syukur harus kita biasakan dalam hidup dan kehidupan ini, dan kita hindari sikap yang sering kali kita berkeluh kesah, kurang puas atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang nomor 7, pintu rezeki yang dalam Al-Quran Allah jelaskan, yaitu rezeki yang tidak
disangka-sangka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi rusda. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan dari segala urusannya. Jadi dari sini juga kita jelaskan, kemudian juga ayat lain juga menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala urusannya. Dari sinilah rezeki itu tidak disangka-sangka. Dari sinilah kesulitan kita ini apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya dan memberi solusi jalan keluarnya apabila kita mengalami suatu kesulitan dari ekonomi. Maka yang terpenting di sini adalah kita harus yakin dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata ingin dihargai manusia atau diniati hanya semata-mata keduniaan, tapi berserah diri kepada Allah. Semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus kita kuatkan dalam diri kita ini. Baik kita mau melakukan ibadah sholat, baik kita mau melakukan sedekah dan yang lain sebagainya, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Kemudian pintu rezeki di dalam Al-Quran yang nomor 8 adalah yaitu bersedekah. Bersedekah di sini tidak akan mengurangi sedikit pun di dalam rezeki yang kita keluarkan. Bahkan Allah akan menambahkan yang berlipat ganda rezeki yang kita sedekahkan kepada orang lain. Tentunya di sini mari kita senantiasa memberikan sedekah bagi orang lain. Khairun nasu anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak mampu bersedekah uang, kita bersedekah pikiran. Tidak mampu kita bersedekah uang, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Inilah diantara 8 pintu rezeki yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kecukupan rezeki, dimudahkan rezeki kita sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai nanti kalau sudah kita diamanai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memiliki sifat qanaah, sifat zuhud, semua adalah milik Allah, semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati kita, pikiran kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita senantiasa bisa istiqomahkan dan Allah akan memberi jalan keluarnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.